Pakong ini mungkin kisah horor yang ditakuti oleh para hantu sebenarnya. Yang buat nadahin Naruh kasur lu. Iya. Itu tuh kebanting 4 langsung kayak tang. Gue pulang malam tuh gue kayak gue buat ngunci stang aja tuh gue takut, boy. Kondisinya tuh kayak ini tuh posyandu dan ini di bagian belakang ini pohon-pohon pisang gitu. Yeah. Terus di sininya tuh belakangnya tuh lapangan dan pohon-pohon kayak gitu. Dan memang sering kejadian di situ tuh orang tuh digangguin sama setan. Di situ sebelumnya tuh gue habis meninggal, boy. Oh, yang kisah lo ini ya, yang kisah lo mati suri. Teman-teman, sobat-sobat Studio Kecil TV, kembali lagi bersama saya Diko dalam program Ma Aku Takut. Kenapa tuh? Takut. Dan sekarang kita sudah kedatangan sahabat saya dari Ujung Berung, Pakong. Nggak lain nggak bukan. Pakong ini mungkin kisah horor yang ditakuti oleh para hantu sebenarnya. Karena Iya, bisa jadi. lo banyak kisah-kisah horor yang gue tahu dan sebenarnya hantu yang takut sama lo, coy. Bisa jadi, boy. Betul. Tapi emang ada kisah apa aja, boy, yang pernah lo rasain, boy? Gue dulu pernah. Jadi di rumah gue tuh kan rumah gue nih modelannya kayak di ujung gitu ya. Belakangnya tuh sekolahan. Iya. Jadi kayak banyak apa ya di Bocah. belakang? Ya vampir kali bisa. Vampir bukan ya? Apa sih, Pak? Ya makhluk apa Kalau sih? tak kasat mata lah. Iya, tak kasat mata lah, halus gitu kan. Gua banyak makhluk halus. Jadi kayak gua tuh sering banget dulu tuh gua waktu masih SMA tuh ini gue ceritain dari pas gue masih penakut ya. Iya. Jadi dulu tuh gue penakut gitu. Jadi kayak gue tuh mencoba untuk memberanikan diri sampai ke titik dimana gue sekarang udah mulai kurang ajar sama setan gitu. Iya. Jadi kayak Tapi berarti lu sempat jadi penakut dulu ya? sempet dulu. Sempet. Justru kayaknya gue nggak mungkin bisa kurang ajar sama makhluk halus kalau misalkan gue dulu nggak penakut. Karena awal tuh takut sampai gue mikir kayak anjing lah, takut mulu gitu kan. Iya. Jadi kayak capek juga lama-lama. Iya. Kayak lu kalau nggak pernah takut lu nggak mungkin berani gitu. Simpel ya gitu kan. Jadi kayak dari gue pertama gue penakut, ya kan. Terus gue sampai dulu tuh gue gini, gue tuh sampai sempet gue pulang malam. Gue pulang malam tuh gue kayak gue buat ngunci stang aja tuh gue takut, boy. Sumpah, gue naik motor kan. Ngunci stang aja males. Takut. Iya. Takut. Saking kayak gue buru-buru gitu loh. Jadi kayak gue langsung kayak udah cabut kunci, gue langsung masuk. Kunci stang dah. Saking takutnya, sampai akhirnya kan ya kalau di maling juga kan setan bisa apa? Iya. Lebih kayak kita kan jadinya jumawa gitu juga. Terus. Udah tuh. Sampai akhirnya gue mikir kayak gue coba beraniin gitu kayak. Ketika gue takut, gue tuh kadang kayak gini. Misalnya gue takut dulu, buat kayak gue dulu tuh lari, gue dari parkiran tuh ketika gue pulang malam, gue tuh selalu lari langsung ke ini tuh gue pas masih SMA, gue tuh pasti lari. Gue tuh takut di rumah. Gue tuh nggak berani di rumah sendiri. Gue lari ke pintu, gue buka pintu langsung kunci langsung lari. Kayak gitu. Dulu gue masih tidur sama abang gue. Kayak gitu, gue takut itu gitu. Sampai akhirnya titik dimana gue kayak gue pindah kamar sendiri. Gue pindah kamar sendiri. Terus nyampe gue gimana caranya gue ngeberaniin. Dulu tuh gue pernah gini, gue mimpi. Gue pertama kali gue pindah kamar. Jadi tuh dulu kamar gue di atas. Jadi tuh gue tuh di rumah tuh gue punya 2 tingkat ya. Jadi semua keluarga itu adanya di atas. Nggak ada yang di bawah. Di bawah tuh ya udah kayak
ruang tamu dan lain-lain. Jadi nggak ditempatin. Nggak tempatin, kosong. Semua di atas. Iya. Ya kosong di bawah. Akhirnya gue udah SMA, gue udah mulai kayak gue mencoba memberanikan diri, gue pindah kamar tuh cuy. Ke bawah. Ke bawah gue. Ke bawah. Yang kosong, nggak ada orang. Kosong, nggak pernah ditempatin, nggak pernah dihuni dan Dari sewain juga ya kosong. nggak asli. Tadinya mau dikontrakin, cuman kan daripada dikontrakin mending kontroversi. Udah tuh akhirnya gue pindah ke bawah, gue tidur sendiri tuh, bener-bener yang nempatin ruang lantai bawah tuh gue doang. Penguasa lantai bawah. Asli. Sampai pada akhirnya gue di titik itu. Awalnya belum. Oke. Itu umur berapa Boy kalau ingat Boy? Gue ingat itu gue umur kelas 1 SMA semester 2 itu umur berapa ya? Ya, Mungkin 15 tahun. 15-16 ya. 15-16. Di situ gue pertama kali gue pindah. Jadi pas hari itu memang gue mindahin, gue bangun kasur segala macem. Kayak The Sims tuh. Iya, jadi kayak bener-bener gue pasang game The Sims. Iya. Gua Untuk referensi kan. Iya, referensi. Jadilah tuh kamar gue rudit boy. Malam pertama gue rudit, gue mimpi di kamar gue tidur. Posisinya bener-bener kayak tempat gue tidur, ngadep ke pintu kasur gue. Terus di situ tuh gue kebangun kondisinya. Gue ngelihat pintu sama ventilasi. Terus di situ tuh gue ngelihat di ventilasi itu ada kayak apa ya? Kayak pocong gitu. Anjing. Di pala. Jadi misalnya kayak lo di ventilasi. Dimananya? Di ventilasinya? Di ventilasi. Tapi ini kondisinya mimpi ya. Pas gue bangun tuh nanti itu udah nggak ada. Itu malam pertama. Gue tidur di situ. Gue tidur. Gue ngelihat di ventilasi tuh kayak ada sosok pala. Terus putih gitu di pinggir-pinggirnya ya pocong gimana sih? Ya kan standaran ya standar SNI-nya pocong lah ya. Standarnya pocong ya. Iya. Pocong reguler lah. Reguler ya, reguler pocong bukan yang large ya. Ini yang reguler. Yang reguler ya. Dia ngelihat gua, terus dia tembus gitu boy dari ventilasi dan pintu gua. Dia tuh langsung kayak ngagetin gua gitu. Kayak nabrak gua. Nembus tuh. Iya. Nabrak gua. Nabrak bener-bener nabrak. Pas dia nabrak tuh gua bangun. Anjing. Itu tuh gua udah keringetan. Semua segala macem. Itu gua bangun tuh jam 2 pagi. Gua digituin tuh di jam 2 pagi. Kenapa hal itu selalu terjadi jam 2 pagi? 2 sampai 3. Iya ya, 2 sampai 3 tuh kenapa ya? Teorinya berarti apa itu ya? memang kalau gua pernah baca tuh dulu ketika lu digituin tuh berarti di tempat itu tuh ada yang ngeliatin lo, jagain ada lo. yang tinggal di situ. Entah kayak apa, misalkan kayak di pojok-pojok ruangan, karena ruangan itu tuh memang bener-bener kosong. Nggak pernah di ya ditidurin kalau ada tamu doang. Kalau ada saudara datang tidur segala macem, dan sampai kalau itu pun saudara gitu. Kalau misalkan teman pasti tidurnya di kamar gua, yang bareng abang gua gitu. Nggak tidur di bawah. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh pengalaman pertama gua tidur di bawah. Dan setelah lu bangun jam 2 pagi, keadaan lu sendiri di kamar, itu lu ngapain setelah itu? Pas lu tahu mimpi seserem itu? Itu gua kondisinya masih penakut ya. Gue cabut cuy. Lari gue langsung banting pintu, kebuka, gue pindah ke atas, kayak gitu. Ke kamar nyokap atau ke kamar gue yang lama, yang bareng abang gue. Bareng abang lo, oke. Iya. Itu gokil banget sih. Mungkin kalau misalkan dibayangin cuman kayak ya lah dianggap di topoin pocong gitu. Tapi di dalam mimpi gue tuh bener-bener gimana sih kondisinya tuh senyap, nggak ada suara gitu. Lu ditompok kayak gitu. Buat gue itu serem banget sih. Dan gue bangun tuh jam 2 pagi gitu. Gue lari. Bener-bener kayak setakut itu gue. Kayak gitu-gitu. Terus gue juga itu belum ada komputer tuh boy di ruangan gue, bener-bener baru tempat tidur doang. Besokannya gue pasang komputer. Jadi komputer gue pindahin segala macem biar gue ada hiburan lah. Ngapain boy manggil angkot? Iya.
horor barusan. Agak horor. Terbakar tengkoraknya. Ada setan sih. Ada tadi nates gua. tuh gue lihat. Terus. Nextnya gue pasang komputer. Gue tuh udah mulai trauma tuh tidur di waktu cepat. Gue pengen tidur di atas jam 2 sampai jam 3 gitu. Kenapa? Alasannya apa? Takut. Takut Bener-bener bangun jam 2 lagi. Iya. Mendingan gue kayak Tidurnya jam 2. iya. Soalnya kalau bangunnya jam 6, Iya. Kalau gue misalkan kebangun gara-gara setan jam 2, ya gue request jam 7 aja biar gue bangun gawe pagi gitu kan aman. Jadi kan langsung mandi ya. Iya. Benar. Akhirnya gue main game lah, main Dota dulu Dota. gue pada saat itu Dota, main game-game RPG gitu-gitu. Dan itu tuh parah banget. Bener-bener gue digangguinnya tuh bener-bener sampai ngebanting. Kayak lu tau gak sih kalau misalkan ranjang besi, dia kan pasti kan ada kayak tiang Pinggirannya tahu. bukan tiang pinggiran, tiang tengah yang buat Tiang tengah ya. yang buat nadahin Naruh kasur lu. Iya. Itu tuh kebanting 4 langsung kayak tang. Tiba-tiba murnya tuh copot semua. Gue lagi main game. Shit. Bukan shit, itu udah shit bitch sih Shit kalau bitch, menurut man. Itu udah kacau banget. Iya. Wah, itu gue bener-bener kayak anjing. Apaan nih? Akhirnya gue setel lagu lah, gue pakai speaker gitu-gitu gue paksain. Kalau boleh tahu lagu apa? Waktu itu gue lagunya kayak waktu itu Anang Ashanti. Jangan memilih aku bila kau sanggup setia. dulu tuh 2009 Benar, tuh. benar. 2009 2010 lah. Ya, baru cerai soalnya. Iya, baru cerai 10. sama Krisdayanti kan. SMP SMA lah, Iya. transisi tuh. Terus. Udah tuh gue gede-gedeinnya tuh gue repeat. Enggak, setelah lu itu dan lu enggak kabur tuh di situ pas. Gue gak kabur. Gue gak kabur. Denger kencengin lagu. Iya. Gue kencengin lagu karena gue mikirnya kalau gue kabur Besok gitu lagi. Benar, terus. Benar. Nyampe akhirnya gue beraniin kayak misalkan kayak gue sampai kayak kalau misalkan sampai titik dimana gue tuh sering banget kayak tiba-tiba jadi di depan kamar gue tuh di luar kamar gue tuh kan kayak garasi gitu ya. Tiba di situ tuh gue naruh kaleng-kaleng gitu-gitu segala macem lah, bekas-bekas cat apa segala macem. Dan itu tuh tiba-tiba kayak ngumprang jatuh parah gitu. Di mana apa yang jatuh? Kaleng-kaleng gitu, Kaleng-kaleng. kaleng-kaleng kayu-kayu jadi kayak bekas-bekas bangunan tuh gue taruh di situ. Tikus kali boy. Nah, gue Oke. mikirnya juga gitu. Gue mikirnya tuh awalnya tuh tikus segala macem gitu-gitu. Tapi kayak tikus sekuat apa sih bisa ngerobohin semua itu? Iya. Gue mikirnya gitu. Iya. Walaupun emang paling make sense tikus. Mungkin atau enggak mungkin bulldozer atau tank gitu kan tiba-tiba kayak Benar. Iya. Gua mau sobat, maafkan kan apa gitu kan. Benar. Apa kayak gitu. Akhirnya gue mikir kayaknya kalau tikus nggak mungkin deh. Masalahnya jatuhnya tuh bener-bener kayak jadi tuh kayu tuh ditumpuk kayak kasok-kasok gitu loh, bekas bangunan-bangunan kayak kalau dibuang kan sayang ya. Jadi kayak kadang tuh suka disimpan-simpan gitu loh di pojok-pojokan. Nah kebetulan di depan kamar gue tuh pojok-pojokan gitu. Taruh-taruhin tuh gak ada kaleng apa buat naruh paku-paku atau apa. Nah itu jatuh semua tuh. Terus udah jatuh semua. Gue tuh buat kayak biar nggak takut, gue yakin nggak mungkin sekencang itu kalau tikus. Mungkin kayak kalau tikus kan kayak cetak udah. Tapi kayak drang kayak jatuh semua kayak berantakan. Kayak misalkan nih tumpukan lu giniin, lu tarik jatuh semua. Nggak make sense. Nggak make sense kalau tikus. Maksudnya kalau tikus mungkin tikus kantor. Iya, mungkin kalau misalkan politikus mungkin masih bisa. Iya, bisa. Tapi ini nggak mungkin. Akhirnya gue mikir kayak ini bukan tikus. Jadi gue kayak ngeberaniin diri. Gue lagi main, gue kayak pura-pura kesel aja gitu di game, kayak gue gebrak meja buat beraniin diri gitu. Sampai gue akhirnya terbiasa buat ketika gue takut, gue tuh pasti mukul sesuatu gitu. Itu mungkin yang kena orang-orang ngelihatnya, wah ini Pakong nggak ada takut-takutnya sama hantu, sama setan. Padahal sebenarnya itu adalah cara lu melawan rasa takut lu, bener? Iya. Kayak gitu ya? Iya, percis. Jadi ketika gue takut sesuatu, nyampe Lawan. akhirnya Gitu. iya gue lawan. Maksudnya tatakai gitu. Tato kai. Nyampe akhirnya gue mikir kayak
ketika gue takut, pertama tuh action yang gue lakuin tuh kayak mukul apa gitu. Gue tuh pasti selalu mukul sesuatu dulu gue di rumah, kayak mukul pintu, mukul tembok. Ketika gue takut gue pasti gue pukul. Dan di situ tuh ketika abis gue mukul tuh kayak seluruh badan gue tuh kayak langsung kayak keluar dari pori-pori gue tuh keluar keringat semua. Habis gue mukul baru di situ gue merasa berani gitu. Gue lakuin itu terus-terusan sampai akhirnya gue nyampe di titik dimana ketika gue takut sesuatu tuh ya gue katain aja udah gitu. Terus udah. Jadi kayak kalau nyampe sekarang kalau di tahap ini kayak misalkan mungkin gue digangguin setan, mungkin gue bakal bilang kayak ya elah mampir aja kali. Tongolin aja kali diri lu kalau berani gitu kan. Padahal sebenarnya getar juga, cuman kalau dia nongol mungkin kan paling kayak gue ajak mabuk apa gitu. Gue udah sampai gue bener-bener kayak rasa takutnya tuh bener-bener pure hilang. Jadi kurang ajar nyampe ke sugesti gitu-gitu. Nah terus hal paling kurang ajar apa sih yang lo lakuin ke makhluk halus? Wah itu gue sempet kayak sampai parah titik di mana tuh gue pernah uji nyali gue. Uji nyali dulu tuh di. Itu alasannya apa uji nyali? Pengen aja atau challenge atau apa? Konteks itu gini, temen gue mau bikin YouTube podcast, pengen bikin YouTube horor. Kontennya uji nyali. Terus kayak abis itu gue bilang, boleh deh gue gini. Jadi tuh itu tuh di posyandu belakang, itu tuh emang kosong dan di situ tuh sering banget memang ada apa ya, setan-setan kayak gitulah. Kayak misalkan di pohonnya, di lapangannya. Jadi kondisinya tuh kayak ini tuh posyandu dan ini di bagian belakang ini pohon-pohon pisang gitu. Terus di sininya tuh belakangnya tuh lapangan dan pohon-pohon kayak gitu. Dan memang sering kejadian di situ tuh orang tuh digangguin sama setan. Dan gue uji nyali di tempat yang paling belakang di situ. Yang memang orang-orang yang mikirnya kayak banyak setan gitu di situ. Gue uji nyali di situ. Ada dipasang kamera. Gue waktu itu minum intisari, cuy, di situ. Terus, padahal gue di situ sebelumnya tuh gue habis meninggal, boy. Oh, yang kisah lo ini ya, yang kisah lo mati suri ya? Iya. Jadi buat yang belum tahu tuh dulu gue sempat meninggal karena ya kemabukan lah atau gimana gitu-gitu ya. Gue sempat meninggal. Besokannya gue uji nyali. Di situ gue uji nyali, gue sambil mabuk lagi. Gue tuh ngata-ngatain setan di sini. Bener-bener kayak gue nendangin pohon pisangnya. Di situ pun gue juga bakar menyan pada saat itu. Tapi setan gak ada yang keluar. Saking gue tuh udah kurang ajar banget. Harusnya gue ketempelan sih pada saat itu. Tapi kayak buat gue kayak lu nggak berani sama gue gitu. Karena gue udah decide gue nggak akan takut apapun yang lu tongolin. Kayak gitu. Disitulah muncul, mungkin ibaratnya udah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang ada di kamar lo, akhirnya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin ada tapi gue nggak benar-benar nggak merasa itu bukan gangguan buat gue. Mungkin dia mencoba ganggu tapi kayak itu udah bukan gangguan. Jadi gue nggak anggap itu gangguan gitu. Udah kayak ya udah aja gitu. Bener-bener sampai kayak gue dari titik gue udah kurang ajar banget. Gue sampai nendangin pohon pisang, bakar menyan. Gue sampai di kamera gue ngomong kayak menyannya nggak ada gunanya nih, setannya nggak ada yang datang. Sampai gue injek menyannya gitu. Itu bosnya kayak udah tingkah laku yang kayak kurang ajar buat para pocong di luar sana mungkin ya, kuncup kecil gitu kan. Kayak gitu. Udahlah situlah. Dan setelah itu timbullah predikat Pakong adalah orang yang kurang ajar terhadap hantu dan setan. Tapi kalau gua tentang uji nyali berani kali. Berani gua. Itu gua ada teman namanya Bau. Dia rumahnya katanya berhantu. Mungkin kita uji nyali di kamar dia, di rumah dia. Sabi ya. Iya, asal ada Amer atau enggak intisari gitu kan. Udah gua udah pasti lebih kuat dari setan yang ada di rumah dia. Anggapnya begitu. Benar. Oke guys, teman-teman. Kalian kira-kira mau challenge Pakong nggak nih? Orang yang sudah dapat predikat tidak ada takutnya sama hantu ataupun setan di luar sana. Ini adalah orang yang temen gue ini emang pemberani lah. Tapi emang takutnya mungkin nanti nextnya gue disuruh kayak uji nyali di kuburan, di rumah kosong gitu kan. Kayak fine-fine aja. Enggak juga. Enggak juga ya? Iya. Masalahnya gue belum pernah. Oke deh.
Itu dia kisah teman saya, Pakong. Orang yang tidak ada takutnya sama setan ataupun hantu. Apabila teman-teman di luar sana memiliki sebuah cerita horor yang menegangkan yang ingin kita bacakan, kirim kisah kalian ke sini. Sekian kisah horor dalam episode kita kali ini di Ma, aku takut. Bersama saya Diku dan ada teman saya Pakom. Jangan lupa saksikan terus Ma, aku takut. Fuck setan. Hanya ada di YouTube-nya Studio Kecil TV. Lo rapi dulu.